kita sudah kembali ke kebiasaan sebelumnya. Kita sudah beridul fitri. Idul fitri itu maknanya bisa kembali berbuka. Al-fitr itu artinya berbuka, sudah tidak puasa rutin lagi. Saya juga artinya fitrah, idul fitrah, kembali suci. Jadi kita sudah tidak punya kewajiban lagi untuk puasa rutin seperti di bulan Ramadan. Tapi kalau kita perhatikan ajaran Islam secara umum, itu ada ajaran yang sebenarnya kita disuruh puasa sepanjang waktu. Suara ini jale, tapi tidak diwajibkan, dia disunatkan. Puasa sepanjang waktu dengan beberapa skema. Jadi mungkin dalam masa-masa setelah Ramadan ini kita masuk ke ajaran yang seperti ini. Kita sebenarnya disunatkan berpuasa sepanjang waktu, di samping puasa-puasa tertentu, insidental, seperti sekarang di bulan Syawal kita disunatkan puasa 6 hari. Kapanpun 6 harinya di bulan Syawal, tidak diharuskan berurutan, pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Mengenai puasa sepanjang waktu tadi itu sebenarnya bisa kita lakukan. Bahkan ajaran ini kita kutip dari kisah seorang sahabat yang sebenarnya dia ingin puasa memang setiap hari. Tapi di sini nanti Nabi koreksi. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Umar. Dia pernah suatu ketika dikadukan kepada Nabi karena dia bersumpah ingin puasa setiap hari. Kata Ibnu Umar itu sendiri, ukhbira Rasulullah SAW anni aqulu la asumu manan nahara wa la aqumu manan laila ma'ishtu. Jadi katanya, saya pernah dikadukan kepada Nabi karena saya pernah bersumpah. Sumpahnya itu bunyinya, wallahi demi Allah, la asumu manan nahar, saya akan puasa setiap hari, wala aqumu manan lail, dan saya akan salat setiap malam. Maksudnya salat malam sepanjang malam. Ma'istu, selama saya hidup. Jadi karena sumpahnya ini terkesan aneh, dia dikadukan kepada Nabi. Akhirnya Nabi panggil dia. Hei Abdullah, saya dengar kamu bersumpah akan puasa setiap hari, akan salat malam setiap malam, sepanjang malam. Apa benar itu? Faqultu lahu qad qultu. Saya jawab pada Nabi, benar, saya mau bersumpah seperti itu. Kemudian Nabi katakan, innaka la tastati'u dzalika. Kata Nabi, jangan begitu.
kamu tidak akan sanggup puasa setiap hari. Tidak boleh itu. Kamu tidak akan sanggup sholat malam setiap malam, apalagi sepanjang malam tidak tidur-tidur. Tidak boleh kita. Fasum wa aftir. Kamu boleh puasa sunat, tapi jangan tiap hari. Ada juga tidak puasanya. Waqum wa nam. Kamu boleh sholat malam, tapi jangan juga setiap malam, apalagi diwajibkan. Kalau saya bisa, kata Nabi. Dan juga sepanjang malam juga harus ada tidur juga. Kalau kamu mau, kata Rasulullah SAW, fasum minasyahri salasata ayyam. Ini diajarkan oleh Nabi. Kalau kamu mau puasa sepanjang waktu, saya ajarkan caranya. Caranya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Bukan bulan Januari, Februari, Maret, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kecuali Ramadan. Kalau Ramadan kan setiap hari. Jadi setiap bulan itu kamu puasa 3 hari saja. Ambil tengah-tengah. Itu penjelasan ulama yang tengah-tengah itu. 13, 14, 15. Atau ada juga yang pun di awal, di tengah, di akhir. Pokoknya 3 hari. Kata Nabi, fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dibalas 10 kali paling kurang. Karena 3 hari kamu puasa, 3 kali 10 kan 30. Wa dzalika min siyamid dahri. Maka jika kamu puasa 3 hari selama sebulan, maka itu sudah berarti puasa sebulan. Kalau kamu lakukan itu tiap bulan, berarti kan sudah puasa setiap hari namanya, sepanjang waktu. Jadi cara pertama puasa sepanjang waktu itu adalah puasa 3 kali sebulan. Dengan mengambil patokan bulan Arab itu, bulan Hijriah itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Lihat kalender kan, mana tanggal 1-nya, mana tanggal 29 atau 30. Ambil tengah-tengahnya. Atau di awal, di tengah, di akhir. Itu yang pertama. Kemudian Abdullah ini tidak mau. Katanya, ya Rasulullah, inni uti'u afdala min dzalika. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari 3 kali sebulan itu. Kok hanya 3 kali sebulan, seketik mana? Itu. Kok hanya 3 kali sebulan saja? Saya sanggup lebih dari itu. Ya kalau kamu mau, kata Rasulullah, boleh. Gimana caranya? Fasum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Jadi puasanya sekali 3 hari. Atau ada juga yang maknai dengan puasa Senin Kamis. Itu sudah naik kelas dari yang tadi. Yang tadi cuma 3 kali sebulan, yang sekarang 2 kali seminggu, atau 2 kali 6 hari. Kan kalau 2 kali seminggu, sebulan kan paling kurang 8, atau ada yang 9 kan. Kan sudah lebih banyak. Kamu boleh lakukan itu rutin gitu. Senin Kamis, Senin Kamis. Tapi Abdullah ini tidak mau juga. Ya Rasulullah, inni uti'u afdala min dzalika. Ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Gimana caranya? Kata Nabi, kalau kamu mau lebih lagi boleh. Jadi naik kelas lagi. Fasum yauman wa aftir yauman. Kamu puasa sehari, tidak puasa sehari. Puasa, tidak puasa. Puasa, tidak puasa. Tanpa melihat harinya apa. Kecuali nanti ketemu dengan hari-hari diharamkan puasa. Misalnya hari raya, hari tasyrik. Itu tidak boleh puasa.
Di luar itu, mau Senin, mau Kamis, mau Selasa, mau Minggu, mau Jumat, pokoknya sekali 2 hari. Kan ini kadang-kadang banyak yang tidak paham. Ketika kita puasa, karena puasa Daud tibanya hari Jumat, Pak makan Pak, mau puasa. Puasa apa kok hari Jumat? Emang ada puasa hari Jumat? Dia tidak ngerti puasa Daud itu apa. Emang ada puasa hari Minggu? Kalau puasa Daud itu tidak melihat waktu, mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rabu, mau hari Kamis, mau Jumat, mau Sabtu, Minggu. Pokoknya puasa aja sekali 2 hari. Kata Rasulullah SAW, "Wadzalika min syami Daud alaihissalam." Itu adalah puasa yang dibiasakan oleh Nabi Daud. Wa huwa afdalus syam, dan itu puasa sunat tertinggi, yang paling afdalnya itu. Jadi boleh 1 dari 3 skenario tadi untuk puasa sepanjang waktu. 3 kali sebulan, Senin Kamis, atau puasa Daud. Boleh pilih itu. Dan ketiga-tiganya bisa dilakukan. Tapi yang siapa ini, yang Abdullah ini tetap tidak mau, ya Rasulullah, ini uti'u afdalan dzalika. Kalau sekali 2 hari kan sebulan itu cuma separuh, 15 atau 14. Saya sanggup lebih dari itu. Tolong ajarkan saya yang lebih lagi gimana? Jadi dia memang kecanduan berpuasa. Jadi puasa ini bisa menjadi candu dalam makna yang positif. Ada seseorang yang rajin puasa sunat itu, suatu ketika dia pernah punya pikiran, kayaknya kita bisa tidak makan-makan kayaknya. Tapi tentu tidak mungkin ya, karena dia melihat begitu dalam tanda kutip begitu gampangnya puasa itu. Kadang tidak sahur pun tidak masalah dan lain sebagainya. Jadi Abdullah ini tanya, ya Rasulullah, saya mau lebih lagi, jangan sekali 2 hari. Misalnya dalam 3 hari puasa 2 kali, kan dalam 4 hari puasa 3 kali kan bisa. Tapi kata Rasulullah, la afdala min dzalika. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau kamu lebihkan dari itu, dimarahi sama Tuhan. Jadi itu yang paling tingginya. Jadi kalau mau puasa rutin, ini caranya. Dan itu menurut pengalaman orang yang rajin berpuasa sunat, itu bisa. Tidak berat. Tentu beratnya di awal-awal tentu, tapi lama-kelamaan itu bisa. Dan bahkan ajaibnya, untuk orang-orang yang sudah terbiasa itu tidak mengurangi volume pekerjaannya. Jadi biasa aja. Malahan dia bisa lebih kuat, lebih efektif kerjanya dari yang lain. Dan tidak mengganggu orang makan-makan segala macam. Kita rapat, kita yang mimpin rapat, kita puasa, yang lain tidak puasa. Ada kue itu, tidak ada masalah. Bisa saja. Bahkan kalau kita dalilkan dengan bukan biar dalil ya, kita dalilkan dengan ayat 249 surat Ali Imran itu tegas menyebutkan dalam kadar tertentu orang yang puasa itu bisa lebih kuat dari orang yang tidak puasa. Memang ayat ini tidak secara khusus bicara tentang puasa, tapi ayat ini bicara tentang bagaimana orang yang mengendalikan nafsu perutnya itu lebih kuat dari orang yang minum sebanyak-banyaknya, makan sesuka-sukanya. Kita baca secara ringkas ayat ini. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin. Jadi ini tentang Talut. Kita ulang-ulang lagi ayat ini untuk menguatkan
bagaimana puasa sunat itu bisa. Jadi Talut itu diperintah oleh Allah membela orang-orang Bani Israel melawan Jalut. Dikumpulkanlah pasukannya, kemudian mereka berangkat ke medan perang. Sebelum berangkat itu Talut kasih pengumuman pada anak buahnya. Apa katanya? Kita akan berangkat perang ini, dan nanti kita akan melalui perjalanan panjang, melalui padang pasir panas, tapi ada ujiannya, kata Talut. Innallaha mubtaliikum binaharin. Nanti kita akan diuji, kita melewati sebuah sungai. Sungai itu jernih, airnya siap diminum. Kita habis melewati padang pasir yang tandus, tentu haus, ya. Nah, malah diuji dengan sungai. Ketentuan ujiannya, faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Ketentuan ujiannya, siapa nanti yang minum air sungai itu, dia tidak golongan. Nah, itu Allah tidak suka. Itu bukan pasukan inti, dia keluar nanti. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Tapi yang tidak minum, sekalipun dia haus karena melalui perjalanan yang panjang di padang pasir, dia tidak minum. Ah, itu dia pasukan. Kalaupun minum, illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Seciduk saja, ambil dari dua tangan tu minum sekali. Nah, itu paling banyak. Ketika mereka tiba di sungai itu, wah, berlarilah kebanyakan pasukan ini ke sungai itu, minum sepuas-puasnya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ya, namanya orang kehausan, kan? Minum sebanyak-banyak sampai kembung perutnya itu mungkin, kan? Atau cara kita sekarang, minum makan sebanyak-banyak. Illa qalilan minhum, sedikit saja yang tidak minum. Kalaupun minum, dia hanya seciduk aja, lihat-lihat aja yang lain. Apa yang terjadi? Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Ketika mereka nyebrang, setelah itu yang banyak minum tadi itu apa katanya? Dah taluk dah kami ni. Kami sekarang tak punya kekuatan lagi untuk maju ke medan perang melawan Jalut dan tentaranya. Kami nyerah. Kami sampai jiko sajalah. Tak taluk dah kami. Padahal tadi ini yang banyak minum ini. Jangan kira pula makan sesukanya itu bikin kita kuat dan segala macam. Malahan kini banyak penyakit itu karena kelebihan makan. Ketika ketemu dengan dokter, kurangi itu. Karena memang itu masalahnya. Sementara qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu mas-sabirin. Sementara yang tadi tidak minum, mereka tidak minum ataupun minum seketik saja kecilnya. Kok katinggal kalian tinggallah. Kami akan tetap jalan. Betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan akhirnya mereka menang. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi tidak lebih lemah itu orang yang perutnya ini kosong, perutnya ini sedikit isinya, dibanding mereka yang saja dimakan. Jadi inilah hebatnya syariat kita yang sesungguhnya sesuai dengan hakikat dari kemanusiaan itu sendiri. Memang pada dasarnya manusia itu begitu. Dia tidak butuh banyak, harus makan ke sini, harus makan bersama ini. Kadang-kadang kan tampek kok jadi perhatian. Kemau kita makan ke Lubuk Boyo, ke Abungui. Malahan di mana paling mahal kasih tupai. Karena ada unsur lain itu. Padahal yang dimakan itu yuk, malahan lebih lama bagi makan di tempat yang
tidak semahal itu. Kamu sudah bercampur dengan yang lain. Jadi kembali ke pengajian awal tadi, kita sebenarnya disyariatkan untuk berpuasa sepanjang waktu dengan 3 skenario tadi. Silakan kita pilih sesuai dengan kondisi kita masing. Mau 3 kali sebulan silakan, mau 2 kali seminggu silakan, mau sekali 2 hari juga silakan. Tentu semakin banyak semakin baik bagi kita. Dan sesuai dengan catatan orang yang sudah melaksanakan ini, tidak ada masalah dengan kegiatan harian kita, apapun pekerjaan kita. Malahan tadi itu berperang itu. Apalagi yang lebih butuh tenaga selain dari perang? Emang ngantor itu lebih butuh tenaga daripada perang? Kan tidak. Emang ngajar itu butuh tenaga lebih daripada perang? Kan tidak. Perang dicontohkan itu berarti yang paling ekstrim. Tapi tentu saja bukan kayak tadi ya, 249 itu bukan tentang puasa, tapi tentang bagaimana mengatur apa itu. Itulah pengajian kita pada pagi ini. Mari kita budayakan berpuasa ini dalam kehidupan kita, karena itu salah satu jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.